Cah Ayu, Cah Bagus, jika besok dunia terbakar oleh perang nuklir, bukan Amerika, bukan Rusia yang pertama hancur, tetapi manusia yang kehilangan rasa. Lalu pertanyaannya, apakah Indonesia akan jadi korban atau justru penyangga keseimbangan dunia? Dengarkan baik-baik, ini bukan ramalan. Ini wejangan leluhur Jawa untuk menghadapi Perang Dunia Ketiga tanpa kehilangan kemanusiaan. Hong Rahayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend. Rahayu, Rahayu, Cah Ayu, Cah Bagus, poro sedulur yang sedang mendengarkan dengan hati terbuka. Aku adalah Sabdo Palon, penjaga keseimbangan. Bukan nabi, bukan dewa, bukan pula makhluk suci yang duduk di awan. Aku hanya suara tua yang terlalu lama menyaksikan manusia mengulang kesalahan yang sama dengan kostum zaman yang berbeda. Hari ini aku hadir bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk meramal nasib, tetapi untuk mengingatkan dengan tenang. Di luar sana, dunia sedang tegang. Amerika bersitegang dengan Rusia. Cina memamerkan otot ekonomi dan militer. Iran mengasah amarah lama. Rudal nuklir tidak ditembakkan, tapi dibicarakan dengan santai di ruang rapat ber-AC. Dan manusia modern berkata, tenang saja, ini cuma politik. Politik adalah cara paling halus manusia bermain api sambil tersenyum. Dalam hajanah Jawa kuno, keadaan seperti ini disebut jagat gumelar, nanging atine manungso wiwit peteng. Dunia terbentang luas, tetapi hati manusia mulai gelap. Bukan kiamat, belum. Namun tanda-tanda ketidakseimbangan sudah bersuara pelan. Cah Ayu, Cah Bagus, Perang Dunia Ketiga jika benar terjadi, bukan sekadar soal bom, rudal, atau nuklir. Perang sejati dimulai jauh sebelum peluru ditembakkan. Saat akal dipakai untuk menipu, saat ilmu dipakai untuk menguasai, saat manusia lupa bahwa bumi bukan miliknya, hanya titipan. Dalam serat Sabdo Palon tertulis pitutur yang jarang dibaca manusia modern. Naliko kawruh dadi gegaman, lan kabecikan mung dadi tembung, ing kono jagat bakal gonjang-ganjing. Ketika ilmu menjadi senjata dan kebaikan tinggal kata-kata, saat itulah dunia akan terguncang. Perang dunia bukan kutukan langit, melainkan hasil logis dari akal yang kehilangan rasa. Lalu muncul pertanyaan yang kalian simpan diam-diam. Kalau Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi, bagaimana nasib Indonesia?
Pertanyaan itu terdengar modern, tapi jawabannya sudah tua. Indonesia dalam peta perang besar. Cah Bagus, Cahayu, Indonesia itu sering merasa jauh dari perang global. Kita berpikir perang itu urusan Eropa, Timur Tengah, Amerika. Padahal secara ilmu geopolitik modern, Indonesia itu urat nadi dunia. Jalur laut terpenting, cadangan sumber daya, posisi silang dua samudra, rumah bagi jutaan manusia. Dan secara ilmu Jawa kuno, tanah Jawa iki bukan sekadar tanah. Dalam babat tanah Jawa disebutkan, tanah Jawa iku pusering jagat. Tanah Jawa adalah pusat keseimbangan dunia. Bukan berarti Jawa pusat kekuasaan, melainkan titik keseimbangan energi peradaban. Itulah sebabnya dari zaman Mojopahit, Sriwijaya hingga kolonial, Jawa tidak pernah benar-benar ditinggalkan konflik. Karena yang diperebutkan bukan hanya tanah, melainkan daya hidupnya. Jika Perang Dunia Ketiga pecah, Indonesia mungkin tidak diserang lebih dulu, tetapi akan terdampak paling panjang. Bukan karena bom, melainkan karena krisis pangan, runtuhnya logistik global, hancurnya ekonomi dunia, dan kekacauan energi. Secara ilmu modern, perang nuklir terbatas saja sudah cukup mengganggu iklim global. Data ilmiah sederhana menyebutkan ledakan nuklir besar dapat mengangkat debu dan jelaga ke atmosfer, menyaring sinar matahari, menurunkan suhu bumi, dan mengacaukan musim tanam. Ilmuwan modern menyebutnya nuklir winter. Orang Jawa kuno menyebutnya mongso kebalik, tandur ora dadi. Musim terbalik, tanaman tak jadi. Lucunya, leluhur Jawa tidak tahu nuklir, tapi tahu akibat keserakahan manusia. Dalam serat Centini ada pitutur, wong sing rebut jagat bakal kelangan papan urip. Orang yang ingin menguasai dunia justru kehilangan tempat hidup. Perang global bukan sekadar soal siapa menang, melainkan siapa paling siap hidup sederhana setelah semuanya runtuh. Dan disinilah Indonesia punya satu kelebihan yang sering diremehkan oleh orangnya sendiri, yaitu warisan laku hidup. Ilmu leluhur Jawa menghadapi zaman genting. Cahayu, Cah Bagus. Ilmu leluhur Jawa tidak pernah mengajarkan cara berperang besar. Karena orang Jawa paham, perang besar selalu dimulai oleh orang yang kalah batin. Yang diajarkan justru cara bertahan tanpa kehilangan kemanusiaan. Dalam pitutur Semar disebutkan, sing menang iku dudu sing ngalahke, nanging sing ora kelangan rasa. Yang menang bukan yang mengalahkan, tetapi yang tidak kehilangan rasa. Jika dunia runtuh karena perang, leluhur Jawa mengajarkan 3 laku utama. Pertama, laku ngrumat urip, merawat kehidupan. Bukan menimbun, bukan panik, tetapi mengerti secukupnya. Dalam serat Durma Gandul tertulis, cukup iku luwih mulya tinimbang kebak. Cukup lebih mulia daripada berlebihan. Secara ilmiah, masyarakat yang mampu bertahan dalam krisis bukan yang paling kaya,
melainkan yang paling adaptif. Ilmu Jawa sudah lama mempraktekannya melalui hidup sederhana, gotong royong, dan cadangan lokal. Kedua, laku meneng lan waspodo. Orang Jawa tidak menyebutnya pasif, tetapi eling lan waspodo. Dalam suluk Jawa kuno, meneng iku ora ateges mati, nanging ngendhaleni geni ing jero ati. Diam bukan berarti mati, melainkan mengendalikan api di dalam hati. Di zaman perang informasi, ini berarti tidak mudah termakan provokasi, tidak menelan mentah berita ketakutan, tidak ikut menyebar kepanikan. Ilmu modern menyebutnya ketahanan psikologis, leluhur menyebutnya wening. Ketiga, laku nyawiji karo alam. Perang besar selalu melupakan satu hal, alam tidak ikut berperang, tetapi menanggung akibatnya. Dalam Nagara Kertagama disebutkan, bumi iku ibu, yen dirusak bakal murka tanpa swara. Bumi adalah ibu, jika dirusak ia murka tanpa swara. Ritual Jawa seperti bersih desa, slametan, atau tirakat alam bukan klinik kosong. Secara sosial, itu membangun solidaritas. Secara psikologis menenangkan pikiran. Secara ekologis menjaga keseimbangan lokal. Itulah sebabnya banyak desa Jawa lebih tahan krisis dibanding kota besar. Cahayu, Cah Bagus. Jika Perang Dunia Ketiga benar-benar datang, Indonesia selamat bukan karena senjata, melainkan karena ingat jati diri. Dan jika tidak datang sekalipun, pitutur ini tetap berguna untuk menghadapi perang yang sudah berlangsung sekarang. Perang keserakahan, perang akal tanpa rasa, perang manusia melawan kemanusiaannya sendiri. Di batch berikutnya, aku akan membuka tanda-tanda zaman perang dalam serat dan pralambang Jawa, serta kisah nyata lelaku para pinisepuh yang sudah lama bersiap menghadapi zaman genting, tanpa senjata, tanpa teriak, tanpa takut. Rahayu. Tondo-tondo zaman dalam serat Jawa. Rahayu. Rahayu Cahayu, Cah Bagus. Sadurunge perang gedhe teka, leluhur Jawa percaya alam lan batin manusia selalu memberi tanda lebih dulu. Masalahe, manusia modern terlalu sibuk membaca grafik sampai lupa membaca isyarat rasa. Dalam serat Kolotida karya Rangga Warsita tertulis pitutur yang terasa terlalu pas dengan zaman sekarang. Zaman edan, yen ora melu edan ora keduman, nanging bekjo kang eling lan waspada. Zaman gila, kalau tidak ikut gila tak kebagian. Tetapi beruntunglah orang yang tetap ingat dan waspada. Cahayu Cah Bagus. Zaman edan bukan soal orang kerasukan, melainkan zaman ketika kewarasan terasa asing. Orang jujur ditertawakan, orang serakah dipuja. Perang dibahas seperti strategi bisnis. Kematian disebut kerugian statistik. Itulah tanda pertama. Dalam serat Sabda Palon ada pralambang lain. Ketika tembung ilang bobote lan janji dadi dolanan, jogot
bakal mlebu mangsa peteng. Bukankah hari ini begitu? Perjanjian damai ditandatangani, lalu dilanggar dengan senyum diplomasi. Dalam ilmu modern, ini disebut krisis kepercayaan global. Dalam ilmu Jawa, ini disebut runtuhnya sabdo. Dan ketika sabdo runtuh, yang berbicara bukan lagi kata, melainkan senjata. Perang besar dalam kacamata Jawa kuno. Cah bagus, cah ayu. Leluhur Jawa tidak pernah memuja perang besar. Dalam kisah Baratayuda, perang bukan dirayakan, tetapi ditangisi sebagai akibat kesombongan manusia. Dalam pupuh Baratayuda tertulis, menang tanpa kawruh, kalah tanpa kewelasan. Loro-lorone tumiba ing cilaka. Menang tanpa kebijaksanaan, kalah tanpa belas kasih. Keduanya jatuh ke dalam celaka. Artinya jelas, tidak ada pemenang sejati dalam perang besar. Perang Dunia Ketiga, jika benar terjadi, bukan sekadar konflik negara, melainkan tabrakan ego peradaban. Amerika dengan keyakinan penjaga dunia, Rusia dengan luka sejarah panjang, Cina dengan ingatan kejayaan lama, Iran dengan dendam spiritual politik. Dalam serat Gotoloco ada sindiran pedas. Sopo rumangsa suci iku sing paling cedhak karo cilaka. Siapa merasa paling suci, dialah yang paling dekat dengan bencana. Perang besar selalu lahir dari keyakinan bahwa dirinya paling benar. Secara ilmiah, psikologi konflik global menunjukkan satu pola sederhana. Semakin besar senjata, semakin kecil empati. Nuklir bukan senjata tempur, melainkan simbol kegagalan akal sehat. Leluhur Jawa tahu ini sejak lama. Itulah sebabnya dalam Kidung Sunda, perang Bubat digambarkan bukan sebagai kemenangan, melainkan luka sejarah yang diwariskan purun-temurun. Getih ora nate lali dalan bali. Artinya, trauma perang akan selalu kembali meskipun generasinya sudah berganti. Ritual Jawa, logika dibalik mistik. Cahayu, cah bagus. Sekarang aku akan membuka satu hal yang sering disalahpahami. Ritual Jawa bukan sihir murahan. Ia adalah teknologi batin dan sosial yang lahir sebelum istilah psikologi dikenal. Contoh sederhana, slametan. Dalam pandangan luar, slametan dianggap doa-doa dan sesaji. Namun secara logis dan ilmiah, ia menurunkan stres kolektif, memperkuat ikatan sosial, menyamakan emosi komunitas, mencegah kepanikan massal. Dalam situasi krisis global, masyarakat yang saling terhubung secara emosional lebih tahan menghadapi kekacauan. Dalam serat Centini tertulis, urip iku ora mung napas, nanging sesambungan. Hidup itu bukan hanya soal bernapas, tetapi soal keterhubungan. Ritual tirakat juga sering disalahpahami. Puasa, menepi, menahan diri bukan untuk memanggil kekuatan gaib, melainkan melatih kendali diri. Ilmu modern menyebutnya self-regulation dan delayed gratification. Leluhur menyebutnya
ngalah marang awakmu dhewe, mengalah kepada dirimu sendiri. Dalam kondisi perang atau krisis besar, orang yang mampu mengendalikan diri akan bertahan lebih lama dibanding yang paling kuat fisiknya. Itulah sebabnya dalam serat Dharma Gandhul disebutkan, sing kuwasa dudu sing akeh senjata, nanging sing sithik kekarepan. Yang berkuasa bukan yang banyak senjata, tetapi yang sedikit keinginannya. Cahayu, Cah Bagus, Indonesia khususnya Jawa memiliki cadangan budaya bertahan hidup yang tidak dimiliki banyak bangsa lain. Bukan karena kita paling hebat, melainkan karena kita terbiasa hidup di antara bencana, gunung, gempa, penjajahan, kelaparan. Jika Perang Dunia Ketiga terjadi, ilmu leluhur tidak mengajarkan melawan dunia, melainkan menata diri agar tidak hancur bersama dunia. Dan jika tidak terjadi, ilmu ini tetap relevan, karena perang yang lebih dekat sudah berlangsung setiap hari, yaitu perang melawan ketakutan, perang melawan kebencian, perang melawan lupa diri. Di batch 3, aku akan membuka kisah nyata para lelaku Jawa yang selamat dari zaman perang, penjajahan, dan kelaparan tanpa menjadi pahlawan, tanpa masuk buku sejarah, tetapi menjaga keseimbangan hidup sampai akhir usia. Rahayu. Lelaku sunyi para pinisepuh Jawa. Rahayu, rahayu, cahayu, Cah Bagus. Zaman perang besar tidak pernah diselamatkan oleh teriakan. Ia diselamatkan oleh orang-orang yang diam tetapi tahu arah. Di tanah Jawa, mereka tidak disebut pahlawan, mereka disebut pinisepuh, orang yang menuma bersama kesadaran. Dalam babat tanah Jawa, ada kisah yang jarang dibacakan keras-keras. Nalika megara gonjang-ganjing, wong sepuh milih meneng, amarga ngerti yen rame iku tandha rubeda. Ketika negara berguncang, orang-orang tua memilih diam, karena paham bahwa keramaian adalah tanda bencana. Cahayu, Cah Bagus, diam di sini bukan pasrah. Diam adalah posisi batin yang sudah memilih jalan. Pada masa penjajahan, ketika senjata beradu dan darah tumpah, banyak lelaku Jawa justru menepi ke desa-desa sunyi, membangun sawah kecil, menanam singkong, mengajari anak-anak membaca alam. Mereka sadar perang akan selesai, tetapi trauma dan kelaparan bisa bertahan puluhan tahun. Dalam serat Centini diceritakan laku seorang pertopo desa. Ora kabeh perang kudu dilawan, ana sing kudu diliwati. Ilmu ini jarang dipahami manusia modern yang selalu ingin ikut terlibat. Padahal dalam krisis besar, yang selamat seringkali bukan yang paling berani, melainkan yang tahu kapan harus menepi. Kisah nyata. Jawa bertahan di masa gelap. Cahayu, Cah Bagus, sekarang aku ceritakan kisah nyata, bukan legenda, bukan dongeng. Pada masa Perang Dunia Kedua, ketika Jepang datang dan pangan langka, banyak desa Jawa tidak mati kelaparan, bukan karena bantuan luar, melainkan karena laku kolektif. Orang-orang tua mengajarkan 3 hal sederhana. Menanam yang bisa dimakan semua bagian, singkong, talas, pisang. Tidak menjual semua hasil panen, selalu ada simpanan. Tidak memamerkan kelimpahan, agar tidak memancing konflik. Dalam Pitutur Semar disebutkan,
Sing aman iku sing ora katon sugih. Yang aman adalah yang tidak terlihat kaya. Secara ilmiah, strategi ini dikenal sebagai low profile survival. Dalam kondisi perang atau kekacauan, desa yang tidak menonjol lebih jarang menjadi target. Kisah lain datang dari lereng Merapi. Saat letusan dan krisis bersamaan, para sesepuh melakukan tirakat gunung. Bukan memuja gunung, melainkan membaca tanda alam. Dalam Nagara-Kertagama disebutkan, gunung iku kitab tanpa aksara. Gunung adalah kitab tanpa huruf. Ilmu modern menyebutnya observasi ekologis. Mereka tahu kapan harus mengungsi, kapan harus menanam, kapan harus menunggu. Ilmu yang lahir dari kesabaran panjang, bukan dari teori singkat. Menghadapi perang global dengan batin lokal. Cahayu Cah Bagus, jika Perang Dunia Ketiga benar-benar datang, leluhur Jawa tidak menyuruhmu menjadi ahli geopolitik. Mereka menyuruhmu menjadi manusia utuh. Dalam Serat Sutasoma, ada pitutur yang sering disalahpahami. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tetapi satu jua. Tidak ada kebenaran yang mendua. Ini bukan slogan negara, ini ilmu batin. Artinya, ketika dunia terbelah oleh ideologi, manusia harus kembali pada nilai kemanusiaan tunggal. Ilmu Jawa menyebutnya rasa sejati. Jika perang global terjadi, yang paling berbahaya bukan bom, melainkan pecahnya rasa kemanusiaan. Leluhur mengajarkan satu laku penting, nguwongke wong. Dalam pitutur Jawa, wong ya kudu diwuwongke. Manusia harus diperlakukan sebagai manusia. Ilmu ini sederhana, tetapi langka dalam zaman perang. Secara psikologis, masyarakat yang menjaga empati lebih cepat pulih dari trauma. Itulah sebabnya ritual kolektif, doa bersama, dan laku kebersamaan menjadi sangat penting. Bukan karena Tuhan butuh doa, tetapi manusia butuh ketenangan. Cahayu Cah Bagus, Indonesia tidak kuat karena teknologi, tetapi karena jaringan rasa. Dan Sabda Palon hanya ingin mengingatkan, jangan sampai kita kehilangan warisan itu hanya karena silau pada dunia yang ribut. Di batch 4, aku akan membuka langkah-langkah laku praktis ala leluhur Jawa yang bisa dilakukan manusia modern bukan untuk menghindari perang, tetapi untuk tetap waras, utuh, dan hidup bermakna di tengah dunia yang mungkin sedang menuju kegilaan. Rahayu. Ilmu waras di zaman gila. Rahayu. Rahayu Cahayu Cah Bagus. Zaman perang besar tidak selalu ditandai suara ledakan. Kadang ia datang sebagai kebingungan massal. Manusia bingung membedakan mana kebenaran, mana ketakutan yang sengaja ditiupkan. Dalam Serat Kalatido, Ranggawarsita kembali mengingatkan, akeh wong pinter nanging kelangan budi, takeh wong ngerti nanging ora rumangsa. Banyak orang pintar tetapi kehilangan budi, banyak orang tahu tetapi tidak merasa. Cahayu Cah Bagus,
Itulah tanda zaman menjelang rusak. Akal berlari lebih cepat daripada kebijaksanaan. Ilmu leluhur Jawa tidak menyuruhmu menolak ilmu modern, tetapi menyeimbangkannya dengan rasa. Karena perang besar selalu dimenangkan oleh pihak yang berhasil menguasai pikiran manusia, bukan hanya wilayah. Ilmu Jawa menyebut kondisi ini kacau rasa, dan penawarnya adalah laku waras. Laku praktis leluhur Jawa di masa genting. Cah ayu, cah bagus. Sekarang dengarkan baik-baik. Ini bukan mantra ajaib. Ini langkah sederhana yang sudah terbukti menyelamatkan banyak generasi Jawa. 1. Laku ngemong pikiran. Dalam pitutur Jawa disebutkan, pikiran iku kaya bocah cilik, yen ora diemong bakal nggawe rusuh. Pikiran itu seperti anak kecil, jika tidak diasuh akan membuat kekacauan. Secara modern, ini disebut manajemen emosi dan informasi. Artinya, batasi berita ketakutan. Jangan hidup dari notifikasi, beri jeda untuk diam. Dalam krisis global, orang yang pikirannya tenang lebih mampu mengambil keputusan tepat. 2. Laku nyawiji karo sedulur. Ilmu Jawa tidak mengenal survival sendirian. Dalam serat Centini tertulis, urip ora bisa dipikul dhewe. Hidup tidak bisa dipanggul sendirian. Gotong royong bukan slogan desa, melainkan strategi bertahan hidup. Secara sosiologis, komunitas yang saling percaya lebih tahan terhadap pangan dan konflik. Itulah sebabnya leluhur mengajarkan tetangga lebih penting daripada pagar tinggi. 3. Laku ngrumat pangan. Cahayu, cah bagus. Perang global hampir pasti memukul pangan. Leluhur Jawa sudah lama bersiap tanpa menyebutnya ketahanan pangan. Dalam pitutur tani Jawa, sadurunge weteng luwe, sawah kudu wis isi. Sebelum perut lapar, sawah harus sudah terisi. Artinya, tanam apa yang bisa ditanam. Pahami musim, jangan sepenuhnya bergantung pasar. Ilmu modern membenarkan ketahanan pangan lokal adalah kunci bertahan saat logistik global runtuh. Ritual batin menata diri di tengah ancaman. Cahayu, cah bagus. Sekarang aku bicara soal ritual batin yang sering disalahpahami sebagai klenik. Contoh, tirakat meneng. Dalam suluk Jawa disebutkan, meneng iku lawang kawruh. Diam adalah pintu pengetahuan. Meneng bukan kosong. Meneng adalah ruang bagi batin bernafas. Secara neurologis, diam dan refleksi menurunkan stres, meningkatkan kejernihan berpikir. Leluhur sudah tahu ini tanpa laboratorium. Ada pula laku prihatin. Dalam serat Dormo Gandul tertulis, pringgitan urip iku prihatin. Panggung kehidupan itu
adalah keprihatinan. Artinya, membiasakan diri dengan cukup, tidak dimanjakan berlebihan, siap jika kemewahan runtuh. Orang yang terbiasa prihatin tidak panik saat kemewahan hilang. Cahayu Cah Bagus. Perang Dunia Ketiga jika terjadi, bukan ujian kekuatan senjata, melainkan ujian kedewasaan manusia. Dan ilmu leluhur Jawa menyediakan bekal yang jarang dibicarakan dunia modern. Cara tetap manusia saat dunia tidak manusiawi. Di batch 5 penutup, aku akan menyampaikan wejangan terakhir Sabdo Palon. Bukan ramalan, bukan ancaman, melainkan pesan penjaga keseimbangan untuk Cahayu Cah Bagus dan siapapun yang masih ingin hidup selaras di tengah dunia yang mudah terbakar. Rahayu. Wejangan terakhir penjaga keseimbangan. Rahayu, rahayu Cah Ayu, Cah Bagus. Sampailah kita di ujung tembang, bukan ujung zaman, hanya ujung dari suara yang menemani kalian berjalan perlahan menyusuri kemungkinan terburuk tanpa kehilangan harapan. Aku, Sabdo Palon, tidak pernah datang membawa kabar baik atau buruk. Aku hanya membawa kabar yang perlu disadari. Dalam serat Sabdo Palon ada pitutur penutup yang jarang dikutip orang. Jagat ora tau njaluk dislametake, sing njaluk slamet iku menungso. Dunia tidak pernah meminta diselamatkan. Yang meminta selamat adalah manusia. Perang Dunia Ketiga, jika ia terjadi, itu bukan karena langit murka, bukan karena takdir buta, melainkan karena manusia terlalu lama mengabaikan keseimbangan. Namun dengarkan baik-baik Cah Ayu, Cah Bagus. Leluhur Jawa tidak pernah percaya pada akhir mutlak. Yang ada hanyalah peralihan. Dalam babat tanah Jawa tertulis, saben rebudo mesti ono kawruh anyar. Setiap bencana selalu membawa pengetahuan baru. Zaman genting bukan hanya soal kehancuran, tetapi kesempatan manusia untuk kembali menjadi manusia. Jika dunia terbakar, apa yang harus dijaga? Cahayu, Cah Bagus. Jika bom nuklir tidak pernah jatuh, tetapi ketakutan sudah lebih dulu meledak di kepala manusia, maka sesungguhnya perang sudah dimulai. Leluhur Jawa mengajarkan satu prinsip pamungkas. Ojo nganti kelangan jati. Jangan sampai kehilangan jati diri. Jati diri orang Jawa dan sejatinya jati diri manusia bukan pada senjata, bukan pada ideologi, bukan pada bendera, tetapi pada rasa. Dalam serat Sutasomo kembali diingatkan, Tanhono Darmo Mangruwo. Tidak ada kebenaran yang mendua.
artinya sederhana. Kemanusiaan tidak punya dua wajah. Jika perang dunia terjadi, yang harus dijaga pertama kali bukan rumah, bukan harta, melainkan budi pekerti. Karena rumah bisa dibangun ulang, harta bisa dicari lagi, tapi manusia yang kehilangan rasa akan sulit kembali menjadi manusia. Ilmu modern menyebut ini moral collapse. Leluhur menyebutnya rusake budi. Dalam serat Gatoloco dengan nada satir tertulis, wong pinter yen ora duwe welas, luwih mbebayani tinimbang wong bodho. Orang pintar tanpa belas kasih lebih berbahaya daripada orang bodoh. Bukankah itu yang kita lihat hari ini? Sabdo Palon pamit. Pesan untuk Cahayu Cah Bagus. Cahayu Cah Bagus. Aku tidak tahu apakah Perang Dunia Ketiga akan tercatat dalam buku sejarah kalian. Itu urusan zaman. Tugasku hanya satu, menjaga agar tanah Jawa dan manusia di dalamnya tidak kehilangan keseimbangan batin. Ingatlah 3 sabdo pamungkas ini. Pertama, ojo kagetan. Jangan mudah kaget. Orang yang mudah kaget mudah dikendalikan ketakutan. Kedua, ojo gumunan. Jangan mudah terpukau. Teknologi, senjata, kekuasaan tidak selalu tanda kemajuan batin. Ketiga, ojo dumeh. Jangan merasa paling, karena dari rasa paling lahirlah perang paling besar. Dalam pitutur Semar yang paling sederhana, sing paling kuat iku sing bisa ngalah. Yang paling kuat adalah yang mampu mengalah, bukan mengalah karena takut, tetapi mengalah karena sudah selesai bertarung dengan egonya sendiri. Cahayu Cah Bagus. Jika suatu hari dunia menjadi gelap, jangan sibuk mencari cahaya besar di langit. Cukup nyalakan lampu kecil di dalam diri. Welas asih, kesederhanaan, kewarasan, dan rasa cukup. Karena dari jutaan lampu kecil itulah dunia pernah diselamatkan berkali-kali tanpa pernah tercatat di buku sejarah. Aku, Sabdo Palon, akan selalu ada selama masih ada manusia yang memilih eling lan waspodo di tengah zaman edan. Rahayu, rahayu, rahayu. Sopo sejatining ingsun, sejatining ingsun mung kalih kangkung. Suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ana sing ana tutu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Laku lelono iki tanpa amu lan tanpa drengki,
jati Suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ono sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun. Suwung ngawung-ngawung, ora ono sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun.